Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti lagi karena kebetulan ada yang order roti. Tapi kali ini aku bikinnya tanpa menggunakan telur. Walaupun tanpa menggunakan telur, rotinya super empuk dan berserat kapas. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 150 gram air es. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini kurang lebih 7 menit lagi menuju kalis elastis atau kalis maksimal. Selanjutnya akan aku masukkan sisa adonan yang kemarin. Nah, ini tadinya di freezer tapi udah aku keluarin, udah agak lembek lagi. Langsung aja akan aku masukkan. Lalu aku uleni hingga tercampur rata dan adonannya kalis maksimal. Dan setelah 15 menit diuleni, ini adonannya udah kalis maksimal atau kalis elastis. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku pindahkan adonannya ke alas kerja. Nah, untuk adonan roti memang cenderung lembek. Kalau misalkan dia agak lengket, kalian olesi saja alasnya dengan minyak goreng tipis-tipis. Nah, ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Nah, karena aku akan membuat 2 macam roti, yaitu roti gembong dan roti sobek. Jadi pertama doughnya aku pakai 40 gram. Untuk roti gembong aku pakai 5 buah aja ya, karena nanti si loyangnya aku mau pakai ukuran 20 x 10 cm. Selanjutnya aku bakalan potong-potong lagi adonannya dengan berat 22 gram sebanyak 12 buah untuk roti sobek isi selai coklat. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya ini akan aku ronding atau bulatkan. Nah, untuk meronding roti itu tidak perlu hingga padat dan kencang seperti donat, jadi cukup bentuknya bulat aja. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bulatkan. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 15 menit. Dan setelah 15 menit didiamkan, ini adonannya udah rileks dan udah siap untuk dicetak. Nah, pertama aku akan mencetak adonan untuk roti gembongnya dulu. Nah, ini gampang banget caranya, cukup di rolling lalu dibalikan. Jadi yang bagian ratanya berada di bawah dan selanjutnya ini digulung dari atas ke bawah. Dan jangan lupa di setiap ujungnya dikunci seperti ini atau dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang si adonannya itu nggak terbuka. Kurang lebih seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Dan di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 kali 10 cm. Untuk seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu aku masukkan semua adonan roti gembungnya ke dalam loyang dan pastikan si posisinya itu jaraknya itu rapi ya, sama supaya nanti hasilnya bagus. Selanjutnya aku mau lanjut ke roti sobek isi selai coklat. Nah, ini adonannya dipipihkan untuk pinggirannya dan biarkan tengahnya tetap tebal. Lalu akan aku isi dengan selai coklat merek Tulip. Selanjutnya aku rekatkan semua ujung dari adonan rotinya dan pastikan dia tuh benar-benar terkunci rapat sambil dicubit-cubit supaya terkunci rapat, supaya nanti ketika dipanggang si adonannya itu nggak bocor. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam loyang. Dan di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 18 kali 18 cm. Untuk seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu akan aku tata semua adonan roti sobeknya ke dalam loyang. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya ini akan aku proofing, dan adonan pertama roti gembongnya udah mulai proses proofing dari tadi. Nah, ini aku tutup menggunakan box plastik seperti ini. Lalu ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Tapi sebelumnya ini akan aku kuas dulu menggunakan air putih aja. Kalau kalian pengen hasilnya lebih bagus, kalian bisa menguasnya dengan kuning telur atau susu cair. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan roti gembongnya ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 17 menit dipanggang, roti gembongnya udah mateng, hasilnya cantik banget. Lalu aku mau lanjut memanggang adonan roti yang kedua. Nah, ini juga sama, ini akan aku panggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah keluar dari dalam oven, langsung aja hentakan roti gembongnya supaya si rotinya itu nggak turun. Lalu aku mau olesi seluruh permukaan rotinya menggunakan margarin supaya permukaannya moist dan nggak kering. Lalu aku mau pindahkan roti gembongnya ke atas cooling rack. Dan bisa kalian lihat bawahnya matang merata, warnanya golden brown, pokoknya cakep banget ya. Nah, ini roti yang kedua juga udah mateng. Langsung aja ini akan aku angkat. Ini juga sama, hasilnya cantik banget. Lalu aku hentakkan beberapa kali supaya rotinya nggak kempes. Dan jangan lupa selagi panas olesi seluruh permukaan rotinya dengan margarin atau butter supaya permukaannya nggak kering dan juga moist. Nah, ini hasilnya sama-sama cantik, atas bawah matang merata. Langsung aja ini akan aku packing karena konsumen aku sudah memberitahu untuk segera dikirim. Dan ini roti gembongnya juga udah agak dingin, itu empuk banget, pas ditekan dia tuh kembali ke bentuk semula saking empuknya. Selanjutnya ini akan aku belah, tapi dibelahnya jangan sampai terputus. Nah, bisa kalian lihat serat rotinya sangat halus dan pori-porinya juga sangat rapat. Selanjutnya ini akan aku beri isian dengan glaze coklat dan juga keju cheddar parut.
Nah ini dia roti gembong tanpa telurnya udah jadi. Walaupun tanpa telur dia tuh tetap empuk dan juga seratnya selembut kapas. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.